Setiap tahun, saat bulan Ruah tiba, aku dan keluargaku tak pernah absen untuk mengikuti tradisi nyandran. Tradisi ini sudah ada sejak aku masih kecil, bahkan sebelum aku lahir, dan diwariskan turun-temurun oleh leluhur kami di Gresik. Aku tumbuh besar dengan menyaksikan bagaimana nyandran bukan hanya sekadar kegiatan membersihkan makam atau membawa tumpeng, tetapi menjadi momen penting yang menyatukan keluarga dan masyarakat. Inilah alasanku mengapa aku dan banyak orang di kampungku tetap mempertahankan tradisi ini. Aku masih ingat betul, saat kecil dulu, aku mengikuti orang tuaku ke makam leluhur kami. Kami membawa sapu lidi, air bunga, dan tumpeng lengkap dengan lauk pauknya. Saat itu aku belum sepenuhnya paham makna di balik semua ini. Yang kutahu hanya satu, semua orang tampak hikmat dan bahagia dalam waktu yang bersamaan. Ada rasa damai ketika kami duduk bersama di bawah pohon besar di dekat makam, berbagi makanan, dan membaca doa bersama. Ketika aku beranjak dewasa, perlahan-lahan aku mulai mengerti bahwa nyandran bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang penghormatan terhadap leluhur. Aku menyadari bahwa leluhurku bukan hanya nama di batu nisan, tetapi orang-orang yang pernah hidup, berjuang, dan membangun dasar kehidupan yang kini kutinggali. Dengan datang ke makam mereka, membersihkan tempat peristirahatan terakhir mereka, dan mendoakan mereka, aku merasa terhubung. Seolah-olah jarak antara masa lalu dan masa kini menjadi lebih dekat. Orang mungkin akan bertanya-tanya, di era modern seperti ini, di mana segala hal sudah praktis dan serba cepat, mengapa aku masih repot-repot mengikuti tradisi seperti ini? Tapi bagiku, mempertahankan tradisi nyandran justru menjadi bentuk perlawanan terhadap lupa. Dunia berubah begitu cepat. Banyak orang mulai melupakan akar mereka. Aku tidak ingin menjadi seperti itu. Aku ingin anak-anakku kelak tahu siapa nenek moyangnya. Aku ingin mereka tumbuh dengan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan cinta terhadap keluarga yang lebih luas dari sekadar keluarga inti. Nyandran juga menjadi momen di mana kami semua berkumpul. Saudara-saudara yang merantau akan pulang. Kami membersihkan makam bersama, duduk bersama, makan bersama, dan tertawa bersama. Momen ini menjadi pengikat yang kuat antara anggota keluarga. Di luar hari-hari biasa, kami mungkin sibuk dengan pekerjaan dan urusan masing-masing. Tapi saat nyandran tiba, kami kembali pada satu titik. Titik yang mengingatkan bahwa kami berasal dari sumber yang sama. Tak hanya itu, nyandran juga menjadi cermin dari nilai-nilai gotong royong yang mulai jarang kulihat di kehidupan sehari-hari. Saat menjelang hari pelaksanaan, kami semua turut membantu mempersiapkan segala sesuatu. Ada yang membuat tumpeng, ada yang menyapu makam, ada yang mengatur tempat duduk. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Semua bergerak bersama, dengan hati yang ringan. Aku merasakan kekuatan dari kebersamaan ini. Rasanya seperti pulang, bukan hanya ke rumah, tetapi ke jiwa yang lebih dalam. Setiap tahun, aku juga melihat anak-anak kecil yang dibawa orang tuanya mengikuti tradisi ini. Mereka mungkin belum paham betul maknanya, seperti aku dulu. Tapi aku percaya, dengan sering dibawa dan diajak ikut, kelak mereka akan tumbuh dengan kesadaran yang sama. Mereka akan tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang menghormati masa lalu dan menjaga nilai-nilai untuk masa depan. Aku juga sering mendengar komentar dari orang luar yang mengatakan bahwa tradisi seperti ini sudah tidak relevan. Mereka menganggapnya sebagai beban atau hal yang kuno. Tapi bagiku, justru dalam tradisi inilah aku menemukan makna hidup yang sejati. Tradisi ini mengajarkan untuk tidak melupakan asal-usul.
mengajarkan untuk tidak hidup sendiri, mengajarkan bahwa kita adalah bagian dari rantai panjang sejarah yang harus dihargai dan dijaga. Di Gresik, tradisi nyandran bukan hanya milik satu keluarga. Ini adalah milik bersama. Setiap desa punya caranya masing-masing, tapi esensinya tetap sama. Ada doa, ada ziarah, ada kebersamaan, dan ada tumpeng sebagai simbol syukur. Aku selalu merasa bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga. Jika aku tidak melakukannya, siapa lagi yang akan melanjutkan? Jika aku berhenti, apakah anak-anakku masih akan tahu tentang ini? Selain itu, nyandran juga menjadi bagian dari identitas kami sebagai warga Gresik. Ini bukan hanya soal agama, tetapi juga budaya. Di dalamnya ada nilai spiritual, sosial, dan historis. Ini adalah cara kami menjaga harmoni antara dunia yang tampak dan yang tidak tampak. Kami percaya bahwa menjaga hubungan dengan leluhur juga akan membawa berkah bagi kehidupan kami sekarang. Ada satu momen yang selalu membuatku terharu. Saat tumpeng dibagikan setelah doa selesai, aku melihat wajah-wajah orang tua, anak-anak, dan semua yang hadir saling berbagi. Tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa kurang. Tumpeng itu bukan hanya makanan, ia adalah simbol kebersamaan. Bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling pandai, tetapi siapa yang bisa berbagi dan hidup bersama dalam damai. Kadang aku membayangkan jika suatu hari nanti tradisi ini hilang. Tidak ada lagi yang datang ke makam, tidak ada lagi tumpeng, tidak ada lagi doa bersama. Hanya sunyi dan sepi. Aku merasa sedih membayangkannya. Sebab hilangnya tradisi berarti hilangnya satu bagian dari jati diri kami. Aku tidak ingin itu terjadi. Itulah sebabnya aku selalu mengajak anak-anakku, keponakanku, bahkan tetanggaku untuk ikut setiap tahun. Aku tahu zaman terus berubah. Aku tahu tidak semua orang akan memandang penting tradisi seperti ini. Tapi selama aku masih bisa berjalan, selama aku masih bisa mengingat nama-nama leluhurku, aku akan terus datang. Akan terus membersihkan makam mereka. Akan terus membawa tumpeng dan mendoakan mereka. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin menghormati. Karena aku ingin meneruskan apa yang telah mereka mulai. Akhirnya, aku sadar bahwa mempertahankan tradisi nyandran bukan hanya soal kebiasaan. Ini adalah bentuk cinta. Cinta pada keluarga, cinta pada sejarah, dan cinta pada tanah kelahiranku. Inilah alasan mengapa aku akan terus mempertahankannya. Dan semoga, suatu hari nanti, anak-anak dan cucuku juga akan melakukan hal yang sama. Tidak karena dipaksa, tapi karena mereka memahami bahwa dalam tradisi ini, ada jiwa yang tidak bisa tergantikan oleh apapun.